Hidupnya Allah itu la awwala wala akhira li wujudi. Hidupnya Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kalau kita kan ada awalnya dan ada akhirnya. Pak Muhtar misalnya lahir pada tahun berapa, akhirnya nanti setelah dicabut nyawanya, itu akhirnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kehidupannya tidak seperti itu. La awwala wala akhira li wujudi. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kapan Allah itu ada dan kapan Allah itu berakhir? Tidak seperti itu. Nah kalau begitu beda dengan kita. Ya jelas beda, jelas beda. Bagaimana bisa sama orang yang buat kursi dengan kursinya? Coba ini berpikir, ini sudah menyangkut soal akidah, soal tauhid. Setiap yang menciptakan pasti beda dengan yang diciptakan. Tukang dengan pekerjaannya, dengan hatinya juga beda. Begitu juga Allah. Allah yang menciptakan alam ini, jelas Allah berbeda dengan alam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Quranul Karim halaman 375 surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadza. Inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbihu Ketika kita sampai bertemu dengan ayat sajdah, kita disunatkan bersujud. Karena dalam ayat itu innama yu'minu bi ayatina alladzina yadhkuru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum yastaghfirun. Innama yu'minu bi ayatina alladzina,
Sesungguhnya orang-orang minum yang beriman, orang itu biayatina dengan ayat kami. Idza dzukiru biha, apabila mereka diingatkan biha dengan ayat-ayat itu, kharru rabbah, mereka wasabbahu bihamdi rabbihim, dan bertasbih, membaca tasbih dengan memuji Tuhannya. Wahum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Itu arti daripada ayat itu. Ada kata-kata saja, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim sujadan. Nah, itu disunatkan untuk sujud tilawah. Sujud itu bilang yang berkaitan dengan sholat maupun di luar sholat itu ada dua macam. Ada sujud tilawah, ada sujud syukur, dan juga ada sujud sahwi. Kalau sujud sahwi jelas dilakukan karena lupa sesuatu di dalam sholat, itu sujud sahwi. Sujud itu artinya sujud, sahwi itu lupa, artinya sujud dilakukan karena kelupaan sesuatu. Kemudian ada sujud tilawah. Sujud tilawah ya ini, sujud karena membaca ayat saja, ayat yang menunjukkan ada kata-kata sujud di situ. Kenapa? Karena kita ketika membaca Al-Quran, di sana sini kita akan ketemu dengan ayat adab, ayat yang menunjukkan adab siksaan Allah. Ada ketemu dengan ayat rahmat. Ayat rahmat itu artinya ayat yang menunjukkan belas kasih Allah kepada kita. Kemudian ada ayat sadda. Terhadap ayat-ayat seperti itu, kita perlu menunjukkan sikap kita. Ketika itu ada ayat-ayat berkaitan dengan sujud, maka ketika kita baca Al-Quran, kita harus mengekspresikan bacaan itu dalam satu gerakan, dalam satu sikap. Nah, berkaitan dengan ayat saja ini adalah sikap kita ketika kita membaca ayat, pas kebetulan di situ ada kata-kata sujud, perintah sujud. Sekali lagi maknanya, innama yu'minu bi ayatina alladziina amanu. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, idza dzukiru biha, apabila mereka diingatkan biha dengan ayat itu, sabbahu bihamdi rabbihim, mereka berkata tasbih dengan memuji Tuhannya, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Nah, cuma sering lumrahnya orang-orang itu malas mau sujud tilawah. Caranya ketika kita membaca Al-Quran menghadap ke timur seperti ini, itu harus balik menghadap kiblat. Balik menghadap kiblat. Nah, sujud tilawah ini Bapak sama rukunnya dengan sholat. Artinya harus punya wudu. Caranya seperti ini. Rasa saya sampaikan dulu. Ketika innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum yastakbirun. Allahu akbar. Terus di dalam sujud itu baca itu. Baca seperti yang tulis itu. Sajada wajhihi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Allahumma ij'alni minat sajidina liwajhika wal musabbihina bihamdika wa a'udzu bika an akuna minal mustakbirin li amrika aw ala awliyaik. Artinya, sajada wajhi, bersujud wajahku ya Allah, lilladzi kepada zat khalaqahu, telah menciptakan zat itu kepada wajah, wa sawwarahu, dan telah membentuk zat itu kepada wajah itu, wa syaqqa sam'ahu, dan memecahkan pada pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, bihaulihi, dengan kekuatan Allah, wa quwwatihi, dan dengan kekuatan Allah. Allahumma ij'alni ya Allah, jadikan aku minas sajidin, termasuk orang-orang yang bersujud, liwajhika, kepada wajah Engkau ya Allah, wal musabbihina, dan termasuk orang-orang yang membaca tasbih, bihamdika, dengan memuji Engkau ya Allah, wa a'udzu bika, akuna, dan mohon perlindungan aku bika, dengan Engkau ya Allah, an akuna minal mustakbirin, untuk menjadi aku orang-orang yang sombong, li amrika, kepada perintahmu ya Allah, au ala auliyaik, atau atas kekasih-kekasihmu ya Allah. Itu arti sujud. Nah, bacaan, arti dari bacaan ketika kita sujud tilawah. Ketika kita sujud tilawah. Ini kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat,
Kalau dalam sholat kemudian Rasulullah itu kalau hari Jumat pagi itu ayatnya dalam surat ayat yang pertama baca surat ayat saja ini. Jadi sekali lagi Rasulullah ketika sholat subuh, imamnya subuh itu yang dibaca ketika ayat pertama dalam surat subuh baca ayat ini, membaca surat sajdah ini sampai kepada sujud tilawah ini kepada ayat sajdah ini. Kemudian Rasulullah kan begini ketika berdiri sampai innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha qarru sujadan wa tasabbahu bi amrihim wa hum yastakbirun. Allahu akbar. Langsung sujud. Baca itu. Sudah selesai bacaan, langsung berdiri lagi. Ya. Langsung berdiri lagi melanjutkan ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha qarru sujadan wa tasabbahu bi amrihim. Tadajjatu junubuhum 'anil mawda'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an dan seterusnya. Itu kalau di dalam sholat. Kalau di dalam sholat, cara sujud tilawahnya seperti itu. Kalau di luar sholat seperti tadi, jadi kita menghadap ke timur, balik menghadap ke kiblat, kemudian takbir, langsung sujud. Setelah sujud selesai bacaan itu, langsung duduk lagi melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Paham Bapak ya? Itu cara yang pertama dan itu cara yang utama. Nah, ada yang cara yang agak males sedikit diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu agak males. Ya, ngalak keempangan. Nah sekarang pada tahu ini. Sempatkan di rumah baca Al-Quran cepat, bukan hanya surat sajdah ini, banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayat sajdah ada tandanya, di samping ada tandanya sajdah. Sempatkan di rumah baca. Kalau waktu menghadap baca Al-Quran menghadap ke timur, balik ke barat, takbir, langsung sujud. Setelah selesai bacaan ini, langsung dilanjutkan bacaan Al-Qurannya. Agak males tadi bagaimana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Memang ada tuntunannya ini. Karena subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian ulama menambahkan wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu termasuk al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat itu artinya kalimat-kalimat yang kekal bacaannya pahalanya besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu kalau cara yang males-malesan seperti itu bisa. Tapi dicoba. Ini kan ilmu. Bacaan tilawah kan ilmu. Paling tidak seumur hidup diamalkan satu kali sudah cukup. Iya. Jangan sampai apa yang kita ketahui tidak pernah kita amalkan. Tidak pernah kita amalkan. Jadi, setiap apa yang kita miliki, kita ketahui, walaupun kalau ini kalau perbuatan sunnah ya, bukan perbuatan wajib. Kalau perbuatan sunnah, kemudian kita sudah mengetahui itu, paling tidak dalam seumur hidup kita hendaknya mengamalkan. Kenapa? Agar supaya ilmu itu tidak menuntut kepada kita kelak. Ilmu yang sudah kita miliki tidak menuntut kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak satu kali mengamalkannya dalam salat tasbih misalnya, kata Nabi, ini luar biasa. Salat tasbih ini faedahnya. Kemudian kepada pamannya Sayyidina Abbas, Rasulullah mengatakan, wahai paman, ini amalan-amalan yang luar biasa pahalanya. Kalau misalnya tidak bisa setiap hari, 1 bulan sekali. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali, seumur hidup 1 kali. Ini pengetahuan umum tentang agama kita. Baik Bapak, kita lanjutkan. Itu tandanya di samping ada tulisan sajdah. Ya setidak-tidaknya, misalnya karena sulit, apalagi ya kalau enggak ditulis dulu, kemudian ketika ketemu dengan ini ngerepek, membaca. Akhirnya lama-lama hafal. Kita lanjutkan.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Cuma kalau jadi imam sholat subuh, ya jamaahnya diberitahu dulu kalau membaca surat sajdah ini. Nanti moro-moro sujud, imam itu apa lupa atau gimana? Padahal memang tuntunannya begitu ketika sujud sujud tilawat dalam sholat. Jadi beritahu dulu kalau subuhnya Pak Muti misalnya imam subuh, beritahu Bapak ini saya mau membaca surat ayat sajdah misalnya. Jadi nggak kaget jamaahnya. Pernah sekali lupa, tidak diberitahu. Ada yang protes, almarhum Pak Miskawi protes waktu itu. Diberitahu dulu kalau iya saya yang salah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Al-Karim halaman 288 surah Thaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وعنت الوجوه dan tunduk pada waktu itu ketika kiamat telah terjadi. Tiupan sangkakala malaikat Israfil, tiupan yang kedua tidak bunyikan. Semua manusia bangkit dari kuburnya, dari kematiannya, kemudian digiring ke satu tempat yang namanya mahsyar. Pada saat itu wa anatil wujuh, tunduk dengan merasa hina. Al-wujuh jamak dari wajhun. Al-wujuh jamak dari wajhun. Wajhun itu artinya wajah. Pada waktu itu tunduk dengan sikap merasa hina. Semua wajah. Kalau di ayat 108 di situ disebutkan wa khasya'atil aswat. Wa khasya'atil aswat artinya merendah semua suara pada waktu itu. Nah, sementara di ayat 111 disebutkan oleh Allah wa anatil wujuh, tunduk dengan sikap merasa hina. Wajah-wajah waktu itu, semua wajah pada waktu itu. Gambaran apa yang dilukiskan oleh ayat 108 itu, di mana Allah menyebutkan pada waktu itu semua suara menjadi hening, menjadi merendah, tidak berisik. Tapi pada ayat 111 Allah menggambarkan semua wajah. Sebab ketika disebut suara-suara merendah, bisa saja ada satu dua yang tidak merendah, misalnya agak berisik, misalnya agak protes, sebagainya. Tapi ketika diucapkan, ketika digambarkan oleh Allah, semua wajah-wajah pada waktu itu tunduk dalam keadaan sikap hina. Karena wajah itu merupakan ciri khas daripada seseorang. Artinya, walaupun semua bagian tubuh kita itu terbuka, tetapi wajahnya tertutup, kita tidak akan mengetahui secara pasti siapa orang itu. Misalnya, tangannya terbuka, dadanya terbuka, kakinya terbuka, tapi wajahnya tertutup. Kita tidak akan tahu siapa orang itu. Tapi sebaliknya, walaupun semua anggota tubuh tertutup, tapi muka kelihatan, bisa memastikan orang itu si A. Begitu kan Bapak? Artinya apa? Wajah itu adalah secara totalitas kemanusiaannya. Kalau wajah sudah bisa digambarkan oleh Allah semua wajah, artinya sudah tidak ada yang cecer, sudah tidak ada yang tertinggal. Semua ketika itu menjadi tunduk sambil menunjukkan sikap hina. Wa anatil wujuh, kepada siapa? Lil hayyil qayyum, kepada zat yang maha hidup secara kekal. Hidupnya Allah itu la awwala wa la akhira li wujudi. Hidupnya Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kalau kita kan ada awalnya dan ada akhirnya. Pak Muhtar misalnya lahir pada tahun berapa, akhirnya nanti setelah dicabut nyawanya, itu akhirnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupannya tidak seperti itu. La awwala wa la akhira li wujudi. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya Allah. Kapan Allah itu ada dan kapan Allah itu berakhir? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, kalau begitu beda dengan kita. Ya jelas beda. Jelas beda. Bagaimana bisa sama orang yang buat kursi dengan kursinya?
Coba ini berpikir, ini sudah menyangkut soal akidah, soal tauhid. Setiap yang menciptakan pasti beda dengan yang diciptakan. Tukang dengan pekerjaannya, dengan hatinya juga beda. Begitu juga Allah. Allah yang menciptakan alam ini, jelas Allah berbeda dengan alam ini. Itu. Seperti gampangnya, tukang jelas beda dengan kursi yang dibuatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda. Lihat hayy. Ulama menggambarkan kehidupan itu adalah dengan adanya rasa, dengan adanya pengetahuan, dan dengan adanya gerak di dalam diri seseorang. Kalau seseorang sudah ada rasa, ada pengetahuan, paling tidak terhadap dirinya sendiri, kemudian ada gerak di situ, itu dapat dipastikan orang itu hidup. Orang itu hidup. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, nilai kehidupan seseorang semakin tinggi. Semakin banyak, semakin tinggi pengetahuannya, maka nilai kehidupan orang itu akan semakin tinggi. Itulah sebabnya maka ada orang yang awam, ada orang yang pinter, ada yang setengah pinter, ada yang sangat pinter. Berbeda-beda nilai kehidupannya, berbeda-beda nilai kehidupannya. Misalnya sama-sama bekerja di dapur, tapi kalau sarjana, perempuan sudah sarjana, kerja di dapur lain dengan orang-orang yang pengetahuannya rendah. Jadi dengan demikian kehidupan itu dicerminkan oleh adanya rasa, adanya pengetahuan, dan adanya gerak. Nah, Allah itu maha hidup dan maha kekal karena pengetahuan Allah meliputi semua alam ini. Sudah maha tinggi ilmu Allah itu, sehingga kehidupannya juga maha tinggi. Tidak seperti itu. Itu ulama menganalisa makna al-hayyu, jadi kehidupan. Itu ada rasa, ada pengetahuan, ada gerak. Kalau sudah seperti itu, orang itu dalam keadaan hidup. Nah, karena tingkat pengetahuan seseorang itu berbeda-beda, maka tingkat dan kualitas hidupnya juga berbeda-beda. Sesuai dengan perbedaan rasanya, perasaannya, kepekaannya, pengetahuannya, dan geraknya berbeda-beda di antara sesama manusia. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, maka kemudian berbeda-beda pula lah tingkat kualitas kehidupan manusia. Al-Hayyul Qayyum. Nah, di dalam Al-Quran, Al-Hayyu ini selalu digandeng dengan Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya yang maha mengatur, tidak bisa didikte oleh yang lain. Itu Al-Qayyum. Apa artinya kehidupan? Kalau kemudian di dalam geraknya itu masih didikte. Manusia yang kuat seperti apapun di dunia ini masih mendapat didikte oleh orang. Presiden misalnya masih didikte oleh DPR. DPR masih didikte oleh rakyat yang memilihnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya kekal, maha kekal, dan mengatur segala sesuatu itu. Tidak ada yang mendikte Allah. Apa ada yang mendikte Allah? Tidak ada. Itu namanya kebebasan yang sangat luar biasa. Al-Hayyul Qayyum. Itu gambarannya menghadap kepada zat yang maha hidup dan maha mengatur ketika kelak di mahsyar. Mencekam situasinya. Wa qad khaba man hamala dzulma, wa qad khaba, dan sungguh akan kecewa. Coba perhatikan, khaba ini kata kerja bentuk lampau. Padahal peristiwanya belum terjadi. Sering sekali Al-Quran itu menggunakan kata kerja bentuk lampau, tapi peristiwanya belum terjadi. Itu sering sekali. Di dalam tata bahasa gramatika bahasa Arab, sastra bahasa Arab, ketika Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau padahal peristiwanya belum terjadi, itu artinya menunjukkan kepastian. Wa qad khaba, dan pasti dan sungguh pasti
orang itu akan kecewa. Karena khoba ini fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Nah, mestinya waqad yakhab. Mestinya sungguh akan kecewa. Tapi Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau, waqad khaba, akan kecewa dan akan rugi. Kenapa? Karena menunjukkan kepastian bahwa peristiwa kecewa dan rugi itu pasti akan terjadi kelak. Jangankan kelak Bapak ya. Kita ketika di pondok, rasanya sih sudah semangat belajar ngaji, tapi masih ada kerugian-kerugian itu setelah pulang di masyarakat. Oh iya, umpama dulu waktu kita di pondok begini, kan tak ingat ya. Ini Pak Motik sering menyesal ini. Umpama waktu di pondok saya rajin, kan pernah begitu. Nanti penyesalan itu di dunia sudah kita rasakan. Bagaimana penyesalan kita kelak? Ya kata Allah, yang tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki sudah tidak ada kesempatan lagi. Jangankan di alam mahsyar, ketika nyawa kita sudah ngorok di kerongkongan itu saja, sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Jangankan sampai di mahsyar kelak, ketika nyawa kita sudah ngorok, sudah mau sakarat, saat itu sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Baiklah, wa man ya'mal minadh shalihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wa la hadma. Wa man, dan barang siapa ya'mal, yang beramal orang itu minadh shalihati, amalnya rupanya dari amal kebaikan, amal kebajikan, wa huwa mu'minun, syaratnya wa mu'minun, dan orang itu mukminun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sudah baik, dan kemudian syaratnya mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhafu dzulman wala hadma. Ada pertanyaan, bagaimana kalau perbuatan baik itu dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah? Imam As-Sawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, menjelaskan bahwa selagi amal-amal kebaikan itu tidak memerlukan niat, ya, tidak memerlukan niat, misalnya sedekah, itu tidak memerlukan niat. Nah, orang non muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah, itu dapat bermanfaat di dunia, bermanfaat di dunia. Paling tidak rahmatul abad. Iya, bermanfaat kan? Walaupun kelak tidak ada berkatnya itu. Kenapa? Karena landasan beramal itu tidak dipenuhi. Apa landasannya? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dulu, kemudian digandeng dengan amal soleh. Fala yakhafu dzulman wala hadma, orang yang beramal soleh dengan didasarkan pada iman, fala yakhafu, maka dia tidak akan khawatir terhadap apa? Dzulman, kepada kezaliman. Kezaliman di sini ulama tafsir mengatakan penambahan terhadap kejelekannya. Penambahan terhadap kejelekannya. Nabi bersabda, kelak itu seseorang bisa dibebani kejelekan-kejelekan. Bisa dibebani, ditambahi dengan beban-beban kejelekan. Misalnya, ketika di dunia ini kemudian suka berbuat zalim pada temannya, pada tetangganya. Nah, itu kebaikannya diklaim, dikomplain oleh orang yang dizalimi. Dia akan dimasukkan surga, ya Allah, ketika di dunia, ketika di kali baru bertetangga dengan kami. Jahat sekali perilakunya, tidak karena ajem misalnya. Itu dikomplain. Nah, kebaikan yang dikomplain itu diberikan oleh Allah kepada yang mengkomplain. Begitu seterusnya. Ketika kebaikannya sudah tidak ada sama sekali, maka keburukan orang yang mengkomplain itu diberikan kepada yang dikomplain, yang digugat. Nah, orang yang beriman berdasarkan iman, orang yang beramal soleh yang didasarkan pada iman ini, kelak pada masa tidak khawatir untuk mendapatkan kezaliman, artinya tidak diberikan kejelekan dari orang lain.
wala hadman, dan tidak khawatir juga hadman terhadap pengurangan kebaikan. Kebaikannya tidak dikurangi, kejelekannya tidak ditambah. Itu jangan tidak khawatir untuk mendapatkan perilaku dan perlakuan seperti itu. Jadi orang yang beramal baik, amal soleh didasarkan pada iman, maka orang itu tidak akan khawatir kelak akan mendapatkan penambahan kejelekan dan pengurangan atas kebaikan-kebaikannya. Dibayar pas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dzikra. Wa kadzalika, dan demikianlah sebagaimana kisah-kisah Nabi Musa dalam surah Thaha ini. Wa kadzalika, dan demikianlah sebagaimana kisah-kisah Nabi Musa dalam surah Thaha ini. Anzalnahu, kami turunkan kepada Al-Quran. Pada kesempatan dahulu sudah sampaikan, Al-Quran Allah ketika berbicara tentang penurunan Al-Quran, kalimatnya itu ada dua macam. Ada yang nazzalna dan ada yang anzalna. Pernah kan saya sampaikan ini, saya ulangi untuk menyegarkan ingatan kita. Ada yang anzalna, ada yang nazzalna, pakai tasdid. Ketika yang anzalna itu artinya Allah menurunkan dengan bertahap, bertahap sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu Al-Quran itu turun dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Turun dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Separuh itu di Mekah dan separuh itu di Madinah. Kenapa di Mekah? Artinya turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa di Madinah? Artinya ayat-ayat itu turun sesudah Rasulullah hijrah pindah berada di Madinah dalam waktu 23 tahun. Nah, untuk proses turunnya Al-Quran seperti itu, Allah menggunakan istilah anzalna. Tapi ketika Allah memaksudkan Al-Quran itu turun satu kaligus dari Roh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia kita kelihatan ini, turun satu kaligus dari Roh Mahfud, itu menggunakan nazzalna. Kami turunkan Al-Quran itu satu kaligus dari Roh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia. Jadi ini pengetahuan juga. Jadi Al-Quran ketika berbicara tentang Allah ketika berbicara tentang turunnya Al-Quran menggunakan dua kalimat. Yang pertama anzalna dan yang kedua nazzalna. Bedanya seperti itu tadi. Kalau nazzalna turun satu kaligus dari Roh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia ini. Kalau anzalna turunnya bertahap. Misalnya tentang pelarangan khamr. Itu 3 kali ayatnya turun. Pelarangan minum minuman keras. Itu ayatnya 3 kali turun 3 kali. Disesuai dengan keperluan. Wa kadzalika, dan demikianlah ketika Allah bercerita tentang kisah Nabi Musa di dalam surah Thaha ini, anzalnahu, kami turunkan kepada Al-Quran Qur'anan Arabiyyan sebagai Quran yang berbahasa Arab. Sebagai Quran yang berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Jawabnya paling tidak ada 2. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu turun sesuai dengan bahasa di mana pertama kali ajaran itu diturunkan oleh Allah. Karena Al-Quran ajaran Islam itu pertama kali diturunkan di negeri Arab, maka bahasa yang dipergunakan adalah bahasa orang pertama ketika menerima ajaran Allah itu. Dalam hal ini bahasa Arab, maka bahasanya menggunakan bahasa Arab. Kalau dikejar lagi pertanyaan, kenapa harus di Arab, kok tidak di Indonesia saja? Kita perlu buka sejarah. Nah, ini kalau di Indonesia, di Kalibaru apalagi ada lekap di situ kan. Kenapa di Arab? Karena pada waktu turunnya Islam itu ada 2 imperium yang luar biasa kuatnya, yaitu Romawi dan Persia. Jadi sebelum Islam datang sudah bercokol ini berkuasa Romawi dan Persia.
Persia. Persia itu kalau sekarang di Iran, kemudian Romawi di Vatikan sekarang. Nah, Islam turun di Mekah karena Mekah itu tempat hilir mudiknya para pedagang. Jadi orang Arab itu terkenal orang ahli pedagang kan. Di mana-mana dari luar, dari Syam, dari Palestina datang ke Mekah untuk menukar barang-barang dagangan. Dengan demikian, Mekah itu pada waktu itu merupakan tempat dan kota yang strategis sekali. Sehingga Allah memilih Mekah untuk menyebarkan Islam pertama kali. Dibawa oleh para pedagang yang hilir mudik dari luar Mekah masuk ke Mekah untuk memperjualbelikan dagangan. Itu yang pertama, karena strategi. Jadi yang pertama, kenapa harus Al-Quran harus bahasa Arab? Ya, karena Islam ini diturunkan pertama kali di bangsa Arab. Bangsa Arab bahasanya bahasa Arab. Oleh karenanya bahasa yang dikenal pertama oleh Islam yang datang pertama kali itu harus dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua alasannya, bahasa Arab itu luar biasa canggihnya. Bahasa Arab itu luar biasa canggihnya. Satu kata bisa memiliki makna yang berpuluh-puluh. Misalnya manna itu punya arti dua paling tidak. Manna itu artinya ada yang mengucing, mengundang-undang. Dan manna ada artinya juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan membatalkan sedekah kamu bil manni dengan mengundang-undang. Dengan undang-undang itu manun, itu arti satu. Tapi ada manun itu artinya anugerah. Laqad mannallahu 'alanna laqad mannallahu. Manna artinya menganugerahkan. Itu canggihnya bahasa Arab antara lain. Oleh karenanya alasan itulah maka kemudian Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi, dan kami jelaskan secara berulang-ulang kali. Di dalam Al-Qur'an itu berulang-ulang kali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijelaskan? Minal wa'idi, sebagian dari ancaman Allah. Itu diulang-ulang dalam Al-Qur'an, ancaman-ancaman Allah. Siapa yang durhaka, siapa yang tidak beriman, siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, diulang-ulang ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan adab. Tujuannya apa Al-Quran itu diturunkan? Yang pertama, la'allahum yattaqun, agar supaya mereka dapat menjaga diri. Kok diartikan menjaga diri? Ya, karena takwa itu asalnya dari waqa. Waqa itu artinya menjaga diri. Menjaga diri. Sebagaimana pagar menjaga diri rumah itu. Waqa, orang yang menjaga diri, orang yang takwa itu artinya menjaga dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu berasal dari kata waqa. Waqa itu artinya menjaga diri, melindungi diri. Untuk konteks ketakwaan, seseorang yang takwa itu artinya melindungi dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya pertama. Au yuhditsalahu au tuhditsulahum dzikra, atau dapat menimbulkan Al-Qur'an itu lahum bagi mereka dzikron, pengajarannya. Jadi yang pertama tujuannya agar supaya umat manusia bertakwa. Kalau tidak bertakwa, agar supaya Al-Qur'an itu dapat memberikan pengajaran. Memberikan pengajaran. Walaupun pada saat itu belum bertakwa, dengan mengetahui terhadap pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Al-Quran, diharapkan pada suatu ketika dia akan ingat, akan sadar, dan akhirnya bertakwa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan bisa bertakwa kalau kita tidak mendapatkan pengetahuan dari Al-Quran? Oleh karenanya begitu pentingnya Al-Quran. Ketika membaca saja satu huruf dibayar oleh Allah 10 kebaikan. Setiap satu huruf kita dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kalau mulai tadi sudah berapa huruf kita baca, mudah-mudahan ya, dibalas dengan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak
Palestina dulu. Nah kemudian saya edarkan itu ada bacaan-bacaan yang kita baca, sudah kita baca Al-Quran. Di atas itu judulnya doa setelah membaca Al-Quran. Itu terdiri dari 6 bait. Saya tambahkan bait yang ke-6 begini. Nah, itu ditaruh di bait yang ke-6. Jadi bait yang pertama kalamun qadimullah. Bait yang kedua bihi ashtafi min kulli da'in. Bait yang ketiga ya rabbi matini. Bait yang keempat wa sholli wa sallim. Dan bait yang kelima wa ya rabbi zidni. Bait yang keenam yang itu wa ya rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Bait yang ketujuh yang terakhir alaihi sholatullah. Ini di pesantren-pesantren biasa dibaca seperti itu. Artinya kalamun sifat kalam Allah, qadimun yang qadim. Qadim itu artinya kebalikan dari baru. Jadi sifat Allah itu ada 20 yang wajib, ada 20 yang mustahil. Nah, ada qadim. Qadim itu kebalikannya adalah wujud. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Wujud qidam. Nah, qidam itu artinya qadim itu. Qidam. Kebalikannya adalah hudusun. Jadi adam, hudus, fana, mumatsalatul hawadits, ikhtiyaju li ghairihi, ta'addud, adzun, karahajahlun, mautun, samamun, ama, dan seterusnya. Ini anak-anak itu tahu semua. Tidak ada yang apa istiqat itu. Ya, ini terakhir ini. Terakhir. Allah wujud qidam baqa. Yang dikasih baca-baca itu apa istiqat? Itu kalau di Madura itu wajib fardhu ain itu. Musala-musala sudah harus hafal melondok. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadits qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kebalikannya adam hudus fana mumatsalatul hawadits ikhtiyaju li ghairihi ta'addud adzun karahajahlun mautun samamun ama bakamun ajizan karihan dan seterusnya. Yang benar bagi Allah cuma satu yang benar. Nah, ditambah dengan sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 4, sifat yang mustahil bagi Rasul ada 4, sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 1. Jadi 41 ditambah dengan 8 dengan berapa? Dengan 9 itu berarti 50. Itu wajib. Anak-anak seperti ini menurut sudah semua. Nah sekarang sudah nggak diopenin, di pesantren-pesantren sudah nggak diopenin. Apalagi sekarang sudah banyak sekolah-sekolah umum lebih mengejar titel-titel insinyur, doktor, dan sebagainya. Sehingga ini terabaikan. Nah di musala-musala kecil seperti ini perlu dibina. Tidak. Qadimun la yamullu sama'uhu, yang tidak membosankan sama'uhu apa mendengarkan Al-Quran. Nggak ada yang bosan mendengarkan Al-Quran. Bahkan di antara agama-agama bahasa yang bisa dilakukan tidak ada kecuali agama Islam. Tidak sucinya di Al-Quran yang bisa dilakukan. Tanazza angkolin, maha suci Al-Quran itu, kalamullah itu angkolin dari ucapan. Kalamnya Allah tidak ada ucapannya, karena ucapan itu terdiri dari huruf. Jadi kalam Allah, sifat kalam Allah itu tidak terdiri dari huruf-huruf. Ya. Dan kalau terdiri dari huruf-huruf sama kan dengan bahasa kita, dengan bacaan kita. Tanazza angkolin, wa fi'lin, dan perbuatan. Kalau kita
Kan harus ada perbuatan-perbuatan. Rupanya belajar alif, ba, ta, kemudian bisa membaca alhamdulillah rabbil alamin. Bisa belajar dulu. Allah Subhanahu wa taala tidak pakai belajar. Wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu. Bihi dengan kalamullah, artinya dengan Al-Qur'an, astafi, kami menjadi sembuh. Min kulli da'in, dari setiap penyakit. Dari setiap penyakit. Jadi baca Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan penyakit. Bisa menyembuhkan penyakit. Apa benar ya? Iya. Karena pada hakikatnya penyakit itu ada di jiwa. Dari kejiwaan pertama. Dari kejiwaan itu, dari mental itu kemudian lahirlah penyakit-penyakit fisik. Penyakit-penyakit fisik. Misalnya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi antara lain karena marah. Orang yang marah langsung tensinya naik. Coba sebelum marah ditensi. Sekarang kemudian mendadak marah, langsung tensi. Itu apa artinya? Marah itu kan berkaitan dengan kejiwaan, berkaitan dengan mental. Makanya Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Tapi ketika marah harus kita sadar bahwa itu tidak baik. Itu artinya bahwa jiwa itu berkaitan dengan penyakit fisik kita. Nah, untuk membaca Al-Quran, fisik kita, mental jiwa kita terisi oleh mukjizat Al-Quran. Dalilun wa nuruhu, dan sinarnya Al-Quran itu dalilun, menjadi petunjuk liqalbi, kepada hati saya, inda jahli, ketika saya bodoh, wa hayrati, dan ketika kita kebingungan. Kemudian kalau bingung, sumpah, baca Al-Quran. Lebih-lebih kemudian menghayati maknanya. Belum lagi syafaatnya kelak Al-Quran. Oleh karenanya masih kecil begini ini, ya gila di OP ini bisa pintar baca Al-Quran, bisa tepat baca Al-Quran. Faya Rabbi matini, wahai ya Allah ya Tuhan kami, matini, berilah kami kesenangan, bisir hurufihi, dengan rahasia-rahasia huruf-huruf Al-Quran. Wa nawwir bihi qalbi, dan sinarilah bihi dengan Al-Quran qalbi, hati kami, wa sam'i, dan pendengaran kami, wa muqlati, dan ucapan-ucapan kami. Wa sholli wa sallim, dan berilah sholawat dan salam ya ilahi, wahai Tuhan kami, ala nabi, atas nabi, wa alim, dan keluarga Nabi, wa ashabin, dan sahabat-sahabat Nabi, bihim, dengan mereka, dengan Nabi, keluarganya, dan para sahabatnya, niltu, mendapatkan aku, muhyati, kepada cita-cita atau keinginan kami. Wa ya Rabbi zidni bi ilman wa hikmatan, wa ya Rabbi, dan wahai Tuhan kami, zidni, tambahkanlah kepada kami bihi, dengan Al-Quran, ilman, kepada ilmu, wa hikmatan, dan kepada hikmah. Hikmah itu lebih dari sekedar ilmu. Ilmu itu bisa saja tidak diamalkan, tapi hikmah adalah ilmu yang diamalkan. Itu salah satu makna daripada hikmah. Jadi hikmah itu adalah ilmu yang diamalkan. Bijahin Nabi, dengan kewibawaan Nabi, manja Nabi hidayah, Nabi yang telah datang kepada kita, bil hidayah, dengan membawa hidayah. Wa ya Rabbi wafiqni, wahai ya Allah ya Tuhan kami, wafiqni, berilah kami taufik, bitakwa ya Allah, untuk kuat bertakwa kepada Engkau ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni, wahai Allah Tuhan kami, irhamni, belas kasihilah kami, bihusni khotimati, dengan husnul khotimah. Bait yang terakhir, alaihi sholatullah tsumma salamuhu, alaihi, terhadap Nabi, sholatullah, sholawat Allah, tsumma salamuhu, kemudian salamnya Allah, wa alim wa ashabin, dan kepada keluarga dan para sahabatnya, bihim, dengan mereka, niltu hajati, mencapai kami hajati, kepada hajat-hajat kita, hajat-hajat kami. Itu dibaca sesudah setiap kita selesai ngaji, kita dibaca lagunya. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu
تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وصلي وسلم يا إلهي على النبي وآل وأصحاب بهم نلت بغيتي ويا ربي زدني علما وحكمة بجاه النبي من جاءنا بالهداية ويا ربي وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم